Undang-Undang Dasar Negara Republik Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kini resmi disandang Erick Thohir yang menggantikan Dito Aryo Tejo. Meski lekat dengan dunia olahraga, penunjukan Erick sebagai Menpora jadi polemik karena Erick juga menjabat Ketua PSSI. Erick tegaskan bakal menanti keputusan FIFA soal jabatannya di PSSI. Hari status Bapak sebagai Ketua PSSI bagaimana Pak? Kan udah dijawab sama FIFA nanti. Ya, nanti dijawab sama FIFA. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Soal rangkap jabatan, Erick Thohir pastikan tak akan berpihak pada satu cabang olahraga dan berjanji akan mengayomi seluruh cabur. Kan saya pernah ketua Perbasi, saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Oh, semua itu, jadi udah pernah. Jadi don't worry, ya. Jadi ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya, karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya tadi sampaikan, saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Jadi bukan target saya, target sama-sama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Adrian Irfani bilang tak masalah jika Erick Thohir mampu menjalankan kedua jabatan secara seimbang. Tapi jika Erick terlihat menganak emaskan salah satu cabur, Komisi 10 akan bertindak. Nah, tetapi yang perlu kami pesankan kepada beliau bahwa jangan hanya menganak emaskan PSSI atau sepak bola. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, tugasnya tidak hanya membesarkan PSSI, tapi juga cabur-cabur lain. Kalau sekiranya nanti sudah ada gejala-gejala Pak Erick mulai menganak emaskan PSSI atau salah satu cabur lainnya, ya tentu kami dari Komisi 10 nanti akan tiup fluid. Jadi supaya betul-betul kita ingatkan kembali bahwa Bapak sekarang bukan hanya Ketua Umum PSSI, tetapi sebagai Menpora yang harus membina seluruh cabang olahraga prestasi khususnya. Erick Thohir tentu kini harus segera fokus karena dihadapkan pada tugas-tugas yang tak mudah. Ia dituntut meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional, sekaligus mewujudkan mimpi pecinta sepak bola tanah air melihat timnas Garuda mentas di Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Apakah Erick Thohir sanggup menjalankan roda organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sembari menahkodai persatuan sepak bola seluruh Indonesia? Atau Erick harus memilih salah satunya agar fokus menggapai prestasi tak terbelah? Kami akan diskusikan ini bersama para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Akmal, apa kabar? Kabar baik, salam olahraga. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Adrian Irfani. Assalamualaikum Pak Lalu dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Mas Akmal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami kali ini. Kalau di paket informasi tadi, Pak Lalu kepada kami menyampaikan sebetulnya tidak ada yang kalau saya nilai ya Pak Lalu, tidak ada masalah sebetulnya kalau Pak Menpora saat ini masih berjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau Anda? Catatan dari Pak Lalu kan tadi kalau ada masalah akan difluid akan ditiup oleh Pak Lalu. Tapi gitu kalau kan. Anda pribadi merasanya? Sekarang gini, kita tidak bisa melakukan atau menganalisa tanpa adanya data dan fakta gitu kan, termasuk undang-undangnya. Sekarang kan orang kemudian apakah Pak Erick Thohir harus mundur atau tidak, misalnya statuta PSSI. Kan di statuta PSSI pasal 42 ayat 3 dan ayat 6 dan 7 tidak menyebut secara spesifik ketika seorang ketua umum PSSI memimpin atau menjadi menteri, maka dia harus lepas jabatan. Di situ
disebutkan bila ketua umum berhalangan, maka wakil ketua umum dengan pengalaman paling lama dan usia paling senior akan menggantikan posisinya, gitu kan. Di pasal berikutnya, pasal 6-nya adalah apabila ketua umum berhalangan di bawah 24 bulan, maka wakil ketua umum menjadi PLT. Kemudian kalau kemudian lebih dari 24 bulan berhalangan, maka wakil ketua umum akan meneruskan sampai masa bakti selesai. Artinya masa bakti PSSI sampai 2027. Berhalangan di sini kan bukan karena jadi menteri. Berhalangan yang diterjemahkan dalam statuta itu adalah yang pertama mengundurkan diri, yang kedua adalah meninggal dunia atau gangguan jiwa, gitu kan, yang membuat dia tidak punya kemampuan untuk memimpin organisasi. Artinya secara statuta PSSI tidak ada masalah untuk kemudian seorang ketua umum menjadi menteri. Kemudian statuta FIFA juga tidak menyebut secara definitif soal itu. Yang dikhawatirkan di FIFA adalah soal konflik of interest. Nah, kalau akan dipermasalahkan konflik kepentingan itu, menurut Anda beralasan tidak kalau ada yang mempertanyakan soal itu? Nah, konflik of interest di FIFA ini lebih kaitannya adalah ketika pengurus federasi ini ikut mengelola klub di sepak bola, baik itu sebagai CEO, sebagai presiden klub, atau bahkan sebagai kitman, gitu kan, yang masih ada kaitannya dengan sepak bola, tidak ada kaitannya dengan kementerian, gitu. Ini bicara statuta PSSI dan statuta FIFA. Tapi ini kemudian bicara undang-undang, misalnya undang-undang sistem keolahragaan nasional pasal 40 itu disebutkan tidak boleh rangkap jabatan. Tapi di situ disebutkan pejabat negara memimpin KONI atau KONIDA, gitu kan. Kemudian yang sekarang menjadi undang-undang keolahragaan. Di Undang-Undang Kementerian pasal 23 juga tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kan ini rame. Yang lain kan ada yang juga jadi komisaris juga yang rame sekarang ini kan. Nah, ini yang menjadi problem apabila kemudian undang-undang ini mau dijadikan acuan dalam konteks meminta Pak Erick Thohir mundur sebagai ketua umum PSSI, maka menteri-menteri yang lain yang menjadi pengurus PB olahraga, maka dia juga harus melepas jabatannya. Konteksnya untuk Erick gimana? Ya, saya contohkan misalnya yang harus melepas jabatan Pak Erlangga, ketua USU, harus melepas jabatannya. Kemudian Listio Sigit sebagai ketua sepeda juga harus, bahkan Pak Prabowo sebagai ketua Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia harus melepas jabatan karena dia pejabat negara. Nah, kaitannya sama Pak Erick ini kan karena beliau memimpin PSSI, gitu kan. Sementara Menpora, ketika dia menjadi Menpora, Pak Erick tidak lagi bicara sekedar sepak bola, tapi seluruh cabang olahraga, ada 73 termasuk sepak bola yang harus diayomi oleh Pak Erick Thohir dalam konteks ini, gitu kan. Tapi di sisi lain juga Pak, lalu ada beberapa pihak yang juga mengkomparasikannya dengan kasus waktu itu mantan Menpora Zainuddin Amali yang waktu itu dapat status sebagai wakil ketua PSSI kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Apple to apple nggak kalau kasusnya dengan Erick Thohir ini menurut Anda? Ya, kalau menurut saya beda kasus ya, karena memang waktu Pak Zainuddin Amali memang beliau sendiri yang memiliki niat khusus, niat mulia untuk membangun sepak bola kita agar bisa konsentrasi. Nah, justru saya melihat dengan ditunjuknya Pak Erick Thohir sebagai Menpora oleh Bapak Presiden, ini sinyal kuat bahwa pertama, Pak Erick Thohir harus menuntaskan tugas beliau membawa misi timnas senior kita masuk Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kemarin U17 sudah masuk Piala Dunia, tetapi kurang komplit, kurang lengkap rasanya misi itu kalau misalnya timnas senior kita juga hari ini belum masuk Piala Dunia 2026. Nah, jadi kita berikan kesempatan agar Pak Erick Thohir bisa menuntaskan misi ini. Yang kedua, sebagai Menpora tentunya Pak Erick Thohir tidak hanya mengurusi sepak bola. Pak Erick Thohir juga seperti yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi bahwa ada 73 cabur yang hari ini sedang menunggu gebrakan program dan tentunya pembinaan dari Menpora yang baru. Saya berharap cabur-cabur seperti badminton, kemudian angkat besi, panjat tebing, kemudian atletik yang sudah membawa nama harum bangsa ini di pentas internasional juga harus mendapat perlakuan yang sama. Makanya di beberapa kesempatan saya berusaha meyakinkan kita semua bahwa kalau saja nanti Pak Erick sudah keluar jalur, ya maka tentu kita akan mengangkat bendera offside kalau misalnya beliau terlalu mengurus sepak bola. Tapi kalau Anda pribadi, sorry saya potong Pak, tapi kalau menurut Anda menafsirkan konflik kepentingan terutama dalam statuta FIFA yang belakangan diperdebatkan di ranah publik ini, terbilang risiko yang masih terlihat tidak dengan posisi Pak Erick sekarang? Menpora iya, Ketua Umum PSSI juga iya?
Saya rasa dengan ketokohan dan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, beliau bisa profesional lah dalam mengurus Menpora, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menpora hari ini. Saya rasa tidak akan ada konflik kepentingan selama kami juga di DPR RI di Komisi 10 selaku mitra melakukan pengawasan yang baik. Saya berharap mudah-mudahan Pak Erick Thohir dalam hal ini betul-betul profesional menggunakan kreasi, inovasi yang beliau miliki di tengah anggaran untuk Kementerian Pemuda Olahraga ini yang betul-betul minim, Mas. Oke, sehingga tidak ada risiko dari rangkap jabatan ini untuk kinerja Erick Thohir sebagai Menpora. Menurut Anda begitu? Iya, saya meyakini seperti itu. Oke, Anda membaca gimana? Ada risiko tidak sebetulnya? Iya kan bicara ini kan sekarang bicara ke pribadi masing-masing akhirnya. Apakah dia mau melepas jabatan, Pak Erick itu mau melepas jabatan karena merasa seperti Pak Zainuddin Amali ingin fokus mengurus PSSI maka melepas jabatannya sebagai Menpora, atau Pak Erick Thohir merasa bahwa beliau sanggup untuk pegang kendali dua-duanya gitu. Seperti yang beliau sebutkan dalam press conference Sertijab tadi, bahwa walaupun saya ketua umum PSSI, tapi saya pernah punya pengalaman sebagai ketua Komite Olimpiade Indonesia yang mengayomi 73 cabang olahraga. Beliau juga pernah menjadi anggota IOC, pernah juga menjadi ketua Perbasi, pernah juga kemudian menjadi anggota eksekutif di delegate di FIBA, organisasi basket dunia. Artinya secara portofolio Pak Erick Thohir ini menurut saya the right man on the right job untuk jabatan sebagai Menpora. Dan juga punya passion di sana, punya jaringan yang kuat. Bahkan beliau itu langsung dapat ucapan selamat dari Presiden FIFA, gitu kan? Itu dia. Nah, karena sudah dapat ucapan selamat juga dari Presiden FIFA Gianni Infantino, sudah diunggah juga lewat Instagram. Ada, kalau membaca lagi takaran atau captionnya, ada kesan bahwa tampaknya FIFA tidak mempermasalahkan posisi Erick Thohir yang merangkap Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Apakah bisa ditafsirkan begitu? Jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Tak lama setelah dilantik, Presiden FIFA Gianni Infantino lewat akun Instagram sudah mengunggah juga itu beberapa foto antara dirinya dengan Erick Thohir. Bahkan dalam takarir atau caption disebutkan, "Semoga sukses sahabatku dalam upaya Anda membawa olahraga kemanapun dan memperkenalkan sepak bola kepada setiap anak muda di Indonesia." Ini yang tampaknya meneguhkan pandangan Anda juga ya Pak, lalu bahwa sebetulnya ya rangkap jabatan Pak Erick Thohir ini tidak masalah, begitu? Iya betul, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden FIFA itu merupakan sinyal bahwa rangkap jabatan hari ini Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora itu satu hal yang tidak ada masalah. Kemudian justru dengan pengalaman Pak Erick Thohir membawa PSSI ini mendunia, maka kami juga dari Komisi 10 berharap juga agar cabur-cabur lain seperti badminton yang kemarin kita merupakan raksasa dunia, sempat terpuruk sampai dengan hari ini kita masih minim gelar, ya tentu dengan masuknya Pak Erick Thohir, badminton bangkit kembali. Kemudian panjat tebing, kemarin kita di Olimpiade juga mendapat medali emas, ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian begitu juga angkat besi, atletik dan sebagainya. Cabur-cabur prestasi inilah yang perlu mendapat perhatian yang lebih intens lagi selain PSSI. Saya meyakini bahwa kemampuan Pak Erick Thohir tidak bisa diragukan lagi dengan portofolio yang tadi disampaikan oleh Mas Akmal itu. Ya artinya Presiden hari ini tidak salah pilih, kira-kira begitu. Oke, Anda juga menangkap demikian Mas Akmal, atau ada pandangan lain soal pernyataan Presiden FIFA itu? Ya, ini kan sahabatnya Pak Erick gitu kan. Ini salah satu kelebihan lah yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, networknya cukup bagus ya. Selain di sepak bola, dia juga punya network bagus di basket, bahkan di IOC dia juga punya network bagus. Ya barangkali network bagus ini kemudian bisa dijawantahkan dalam tugas-tugasnya sebagai Menpora. Barangkali kita mencalonkan diri dari tuan rumah Olimpiade, ya kan, dengan posisi Pak Erick Thohir sebagai bahkan ketua tuan rumah Piala Dunia kan bisa juga kita mencalonkan itu semua. Tapi yang paling penting menurut saya buat Pak Erick ke depan adalah bagaimana dia membenahi internal dulu, ini kan. Ya, internalnya konteksnya mana dulu? Konteksnya internal adalah ya PBPB gitu kan. Bagaimanapun kemarin kan sempat ada konflik yang cukup tinggi antara Kemenpora dengan pengurus PB terkait Permenpora nomor 14 tahun 2022 pasal 16
pasal 16 ayat 6 di mana KONI dan pengurus KONI tidak boleh mendapat gaji dari pemerintah. Artinya kan ini sedikit menjadi problem kan, bagaimana KONI bisa menggerakkan pembinaan di setiap daerah kalau tidak mendapatkan gaji kan, seperti itu. Dan dana operasional yang tadi sangat minim, saya pikir 2,9 triliun kan saat ini pagu perubahan dari Kemenpora yang didapatkan dari APBN 2,9 triliun dibagi 73 cabang. Artinya ini kan problem. Nah, ke depan Pak Erik selain menyamakan visi dengan PBPB, dia juga bisa kemudian mendorong para pengusaha untuk ikut terlibat di olahraga gitu kan, sebagai bapak asuh atau sebagai sponsor. Selain untuk membantu pembinaannya, industrinya harus jalan kan. Dalam undang-undang keolahragaan yang baru tahun 2022 ini kan olahraga dibagi 3, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Nah, ini tiga-tiganya juga harus digerakkan. Kita ingat dulu zaman Pak Harto ada mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, yang akhirnya membuat kita sangat berjaya di ASEAN ya. Kita dari tahun 1977 sampai 1997 kita nomor 1 untuk untuk SEA Games, hanya diselingi oleh Thailand pada 1985, 1995. Tapi setelah itu kita harus akui prestasi olahraga kita menurun. Bahkan seperti tadi disebutkan oleh Bang Lalu, misalnya di Olimpiade terakhir bulu tangkis yang menjadi primadona kita untuk selalu mendulang emas di setiap Olimpiade kemarin gagal meraih. Yang mendapatkan adalah panjat dinding dan juga angkat besi. Artinya banyak olahraga yang terkait dengan Olimpiade yang harus dibina dengan benar. Misalnya yang memberikan medali emas paling banyak atletik, itu kan renang. Nah, ini kan harus mendapatkan perhatian karena bagaimanapun kita harus akui bahwa olahraga bukan cuma sekedar menang kalah, tapi olahraga adalah alat diplomasi yang sangat ampuh untuk sektor kehidupan dalam kegiatan kehidupan di masyarakat. Bahkan kemarin demo-demo saja bisa kemudian didamaikan dengan main bola di pinggir jalan gitu kan. Nah, inilah yang paling penting karena hanya ada dua momen di mana bendera sebuah negara dikibarkan, Mas Ripal. Yang pertama adalah kunjungan kepala negara. Yang kedua ketika prestasi atlet olahraga sebuah negara itu menjadi nomor 1 di sebuah kejuaraan, benderanya dikibarkan, lagu dinyanyikan. Artinya apa? Posisi presiden dengan posisi olahraga ini hampir sama di mata dunia. Karena itu sekarang bagaimana Pak Erik punya visi besar untuk kemudian mengembalikan kejayaan olahraga Indonesia. Nah, dengan PR itu tadi, menurut Anda dari kacamata DPR, Pak Lalu, hal apa yang paling pertama harus dipelajari kemudian diselesaikan oleh Menpora saat ini dengan posisinya ya itu tadi, dengan posisi Menpora iya, Ketua Umum PSSI yang spesifik ngomongin sepak bola juga iya, sementara tadi kalau Mas Akmal bilang masalah pengurus-pengurus organisasi asosiasi olahraga lain pun juga punya hal yang harus betul-betul dibenahi juga di sini. Ya, pertama pembenahan internal itu menjadi sangat penting. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi bahwa memang di akhir-akhir ini terjadi banyak dualisme di cabur. Nah, dengan masuknya Pak Erick Thohir hari ini ya tentu kami berharap agar tidak terjadi lagi dualisme yang nantinya akan merugikan atlet itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembenahan di ruang lingkup pegawai Kemenpora juga perlu ditata oleh Pak Erick Thohir, karena walau bagaimanapun kalau institusi itu sudah solid, maka insya Allah program-program yang akan dijalankan juga akan semakin mudah. Kemudian yang ketiga, Pak Erick Thohir juga harus melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Di situ sudah jelas tadi Mas Akmal menyampaikan. Kemudian di situ juga ada roadmap olahraga nasional kita, ada desain besar olahraga nasional. Inilah yang harus dilaksanakan. Kemudian kita ingat juga bahwa kementerian ini tidak hanya mengurus olahraga, kementerian ini juga harus membina dan mengurus kepemudaan. Nah, sharing anggaran di beberapa rapat-rapat kami dengan menteri sebelumnya bahwa kami selalu mengingatkan harus ada anggaran yang proporsional antara cabur, antara olahraga dengan kepemudaan ini. Maka harapan saya tentunya Pak Erick Thohir ya tidak perlu belajar terlalu lama, harus gaspol langsung kerja, membenahi mana sisi-sisi yang kemarin tidak dilaksanakan oleh menteri yang sebelumnya. Kalau program-program yang sudah bagus silahkan dilanjutkan. Tetapi kami di Komisi 10 hari ini sedang menunggu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini. Kami sangat meyakini lah dengan figur Pak Erick Thohir ini, Menpora ini bisa melaksanakan target-target yang ditugaskan kepada beliau oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Target kita sebentar lagi SEA Games, kita kepingin bahwa Indonesia kembali berjaya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Akmal tadi. Asian Games juga demikian. Olimpiade, raihan medali harus
lebih banyak dari olimpiade sebelumnya. Apalagi tugas Pak Erick Thohir itu adalah meloloskan timnas senior menuju Piala Dunia 2026. Dan ini akan jadi hal yang bisa memudahkan timnas kita, khususnya sepak bola itu, menurut Anda Pak Lalo? Iya, saya sepakat dengan itu. Justru kenapa Pak Presiden memberikan tugas sebagai Menpora ya agar Pak Erick Thohir ini konsentrasi pertama fokus untuk menuntaskan tugas beliau membawa timnas senior masuk Piala Dunia 2026. Kemudian fokus juga mempersiapkan cabur-cabur unggulan, cabur-cabur prestasi yang akan berlaga di bulan Desember nanti di event SEA Games. Nah, kita punya target di beberapa raker-raker sebelumnya, kami di Komisi 10 itu memberikan target kepada Menpora agar SEA Games 2025 ini kita bisa menjadi juara umum walaupun dilaksanakan di Thailand, tetapi paling tidak dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang fokus kita bisa menjadi juara umum. Seberapa yakin Anda bahwa fokusnya Pak ET ini tidak akan terbagi begitu dengan beban kita ya, timnas sepak bola kita juga harus ngejar target ke Piala Dunia itu, sementara juga harus memikirkan cabang olahraga lain termasuk sektor kepemudaan? Ya tentu keyakinan ini nanti akan semakin kita perkuat dengan mengundang beliau untuk rapat pertama dengan kami di Komisi 10. Insya Allah kita akan jadwalkan minggu depan. Kami akan mendengar visi misi, kemudian program-program baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Termasuk pembinaan cabur, tidak hanya sepak bola, cabur-cabur prestasi lainnya juga kami akan mendengarkan dari yang akan beliau paparkan. Kemudian terutama program-program kepemudaan kita dalam rangka mempersiapkan generasi muda, penerus harapan bangsa, penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, mempersiapkan generasi muda yang siap untuk berkompetisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kami ingin mendengarkan visi misi beliau sebagai Menpora baru terkait dengan program-program kepemudaan kita yang hari-hari ini sungguh sangat minim terlihat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Secara karakteristik kepemimpinan Erick Thohir selama di PSSI, menurut Anda Mas Akmal, belajar juga dengan tantangan yang dihadapi di Kemenpora sekarang, menurut Anda akan berjalan muluskah masa kepemimpinan ET ini setidaknya sampai 2029 nanti, atau malah akan ada tantangan baru yang rasanya perlu diwanti-wanti dari SKAD? Ya, tantangan yang paling dekat buat Pak ET sebagai Ketua Umum PSSI yang pasti akan terkait dengan Menpora tadi gitu kan, adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Artinya tanggal 8, tanggal 11 itu kan momentumnya gitu kan. Artinya ada mungkin akan terjadi misalnya kritik pedas dan kritik tajam ketika kita misalnya dalam tanda kutip gagal untuk lolos ke Piala Dunia. Artinya Pak ET sebagai Ketua Umum PSSI dikritik dan posisinya sebagai Menpora juga dalam waktu bersamaan juga mendapatkan kritikan. Artinya ini salah satu yang mungkin ada momen-momen di mana ada ada ombak besar yang kemungkinan terjadi. Kalau bicara kepemimpinan, saya yakin Pak ET dengan kemampuannya, komunikasinya, kemudian lobby-lobbynya, dan itu sudah terbukti di dunia internasional. Saya pikir dengan pengalaman dia pernah ngurus Inter Milan, punya klub DC United, punya klub Oxford United, saya pikir itu tidak akan kesulitan untuk hal itu. Tapi paling penting menurut saya sekarang, Menpora sekarang harus ambil momen gitu kan. Kemarin saya sempat dalam acara dengan supporter sepak bola Indonesia meminta kepada Menpora baru untuk kemudian memastikan dibukanya kembali supporter tandang di Liga Indonesia gitu kan, setelah pasca tragedi Kanjuruhan. Dan kebetulan Ketua Umum PSSI-nya Pak Erick Thohir, dan dia menggantikan Menpora Pak Erick Thohir juga kan. Artinya ini mungkin akan jadi salah satu tantangan yang harus dilakukan, bagaimana kemudian Menpora bersama Ketua Umum PSSI dan Kapolri misalnya duduk bareng untuk mensiasati supporter tandang dibuka lagi agar sepak bola bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tapi yang paling penting menurut saya sekarang begini, olahraga itu adalah salah satu alat untuk gengsi dan harkat martabat sebuah bangsa, bahkan membangun karakter national building, salah satunya dengan olahraga, revolusi mental dengan olahraga. Ada PR lagi buat Pak Erick Thohir misalnya, ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional ini terkait dengan sepak bola kan, yang mungkin menghadirkan kecemburuan juga oleh cabang-cabang lain. Hanya sepak bola yang punya impres loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan impres ini dengan Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI dan Pak Erick sebagai Menpora bisa berjalan lebih simultan lagi dalam program. Seberapa yakin tidak pecah fokus kalau menurut Anda? Ya, untuk sepak bola mungkin birokrasinya akan semakin mudah karena Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick sebagai Menpora. Tapi bagaimana dengan cabang-cabang lain, ini yang perlu seperti dikatakan tadi Pak Lalu, bahwa kita nih
harus bisa kembali menjadi nomor 1 di kawasan Asia Tenggara di SEA Games. Belakangan 2 tahun terakhir kita itu di bawah Vietnam dan Thailand. Nah sementara nanti SEA Games itu ada di Thailand gitu. Nah bagaimana kemudian Pak Erick Thohir bisa dengan anggaran yang terbatas tadi 2,9 triliun untuk membangun olahraga, belum lagi dibagi ke pemudaan, bisa kemudian membuat olahraga kita lebih berprestasi lagi. Dan ini kan agak sulit, artinya harus ada dana-dana di luar APBN. Salah satunya adalah yaitu tadi Pak Erick bisa merangkul para pengusaha-pengusaha kita, para swasta untuk kemudian menjadi bapak asuh terhadap cabang-cabang olahraga yang potensial untuk meraih medali emas di event-event internasional. Jadi kalau saya katakan sekarang ya, kalau bahasanya Pak Lalu sebagai orang PKB gini, al-aqlu salim fil jismi salim. Artinya mensana and corpore sana, di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang sehat. Jadi ini juga bagian dari membangun bangsa kita di tengah masalah-masalah sosial. Kalau kita bisa berolahraga, badan kita sehat, jiwa kita juga akan sehat, pemikiran kita juga akan sehat. Ditambah lagi pernyataan Erick kepada wartawan terakhir kali, saya pernah di NOC dulu, apakah saya waktu itu memimpin ada prejudice antar cabur? Kan tidak. Menurut Anda gimana? Ya, saya pikir bisa dibedakan. Cuma kan permasalahan sekarang juga, misalnya kalau terkait dengan keterkaitan di PSSI dengan di Menpora, kalau aturan-aturan tadi kita sebutkan, statuta PSSI, statuta FIFA tidak melarang itu semua. Tinggal bagaimana pemilik suara di PSSI. Apakah dengan naiknya Pak Erick Thohir sebagai Menpora, mereka merasa wah dengan gini kita bisa gampang nih. Jadi ya berikan kesempatan Pak Erick Thohir untuk memimpin PSSI dan juga jadi Menpora. Tapi kalau kemudian anggota PSSI menyatakan bahwa Pak Erick fokus saja di Menpora gitu kan, bisa jadi terjadi apa yang dikatakan tadi, kongres luar biasa seperti yang disampaikan dalam wawancara tadi Pak Erick dengan wartawan. Kayak kalau emang udah ada siap calon penggantinya ya maju aja kan, seperti itu. Kalau remang-remangnya menurut Anda Pak Lalu gimana nanti PSSI? Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita berikan kesempatan lah kepada Pak Erick Thohir untuk menuntaskan misinya, membawa timnas senior kita masuk Piala Dunia 2026. Nah, terkait dengan aturan atau statuta yang ada baik di PSSI maupun di FIFA, ya mengatakan bahwa tidak harus mundur, ya ngapain mundur? Toh sampai dengan saat ini figur selain Pak Erick Thohir bagi kami di Komisi 10 belum ada yang sehebat Erick Thohir lah, ini bisa saya katakan, karena memang sudah terbukti U17 sudah masuk Piala Dunia, kemudian timnas senior kita juga hari ini sudah membanggakan ranking FIFA-nya, kemudian timnas senior juga ini sejarah bahwa masuk ke dalam putaran keempat ini sudah luar biasa, sehingga tidak ada alasan kecuali Pak Erick Thohir sendiri yang menyatakan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Oke. Seperti itu. Pak Lalu, Mas Akmal, terima kasih banyak sudah mau bergabung diskusi bersama kami di Sapa Indonesia malam kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Salam olahraga. Terima kasih.